Genosida itu menghilangkan apa Pak? Satu kaum tertentu itu. Dan sampai hari ini berlangsung selama 1 tahun sudah menghilangkan nyawa kurang lebih 46.000. Kira-kira bisa kita bayangkan apa mboten nggih? Jumlah segitu banyak itu nek jenazahnya dijejer ngoten kira-kira sak piro gitu. Dan itu terjadi di depan mata kita, kita dengar setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya sehingga saged makempal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan tansah saged ittiba dumateng panjenenganipun baginda Nabi wonten ing lampah gesang kula panjenengan. Lan mugi menjing wonten ing akhirat kula panjenengan tansah pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah, kagem keberkahan majelis kula panjenengan ugi keluarga ingkang wonten ing dalem sarta sedherek-sedherek kula panjenengan sedaya kaum muslimin, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat nikmat hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi sedaya doa lan panyuwunan kula panjenengan tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Malam hari ini sampai di ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah. Sampun 3 ayat nih. Sudah 30 ayat, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Rabb berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan karunia-Nya kepada Bani Adam dengan menyebut nama mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka, menciptakan Bani Adam. Jadi sebelum Allah menciptakan Bani Adam, Allah sudah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Jadi sebagaimana firman-Nya, "Wa id qala rabbuka lil malaikati," dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Yakni ini dikabarkan dan disampaikan kepada baginda Nabi, yang kurang lebih maksudnya adalah, dan ingatlah wahai Muhammad saat Rabbmu berfirman kepada para malaikat, dan kabarkanlah hal ini kepada kaummu, kepada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan Bani Adam atau menciptakan manusia, Allah telah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Jadi firman Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni suatu kaum yang sebagian meneruskan kaum sebelumnya, abad demi abad, generasi demi generasi, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan di ayat ke-165 dari Quran Surah Al-An'am. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard." Dan dialah, maksudnya dialah di sini adalah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Serta firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'alukum khulafa'al ard." Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surah An-Naml ayat yang ke-62. Juga firman Allah yang lain, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun." Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 60. Serta firman Allah yang lain, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Quran Surah Maryam ayat 59. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi selain di ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah ini, yang Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan manusia, hendak menjadikan Bani Adam sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah, kata-kata khalifah atau penguasa atau yang
diamanahi. Di ayat 165 dari Quran surah Al-An'am, khalaifal ard, itu artinya adalah penguasa-penguasa di bumi. Sedangkan di ayat yang ke-62 dari Quran surah An-Naml, khulafa al-ard, itu artinya sebagai khalifah di bumi. Dan di ayat 60 dari Quran surah Az-Zukhruf, Allah berfirman tentang malaikatnya. Malaikatan fil ardi yakhlufun. Yakhlufun itu artinya turun-temurun. Serta khalfun di ayat yang ke-59 dari Quran surah Maryam, artinya adalah pengganti yang jelek. Jadi yang dimaksud dengan khalifah di ayat ke-30 dari Quran surah Al-Baqarah ini bukan hanya Adam alaihi salam saja. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, ya, dan dinisbatkan oleh Al-Qurtubi kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seluruh ahli takwil, ya, bahwa menurut mereka itu khalifah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam. Tetapi dengan beberapa ayat yang kita sampaikan melalui kitab ini tadi menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Allah sebagai khalifah itu bukan hanya Adam alaihissalam, tetapi adalah Bani Adam, manusia ini yang silih berganti diberikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkuasa dan memerintah di bumi. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mengkhususkan kepada Adam alaihissalam seorang, karena jika demikian niscaya tidak baik ucapan para malaikat. Malaikat tadi kan ketika Allah mengabarkan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Maksud mereka, jadi maksud para malaikat itu bahwa di antara makhluk jenis baru ini, yaitu manusia, akan ada orang-orang yang melakukan hal itu. Apa hal itu? Yaitu membuat kerusakan atau berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sepertinya mereka, malaikat, mengetahui hal itu dengan ilmu khusus atau mereka memahaminya dari karakter manusia. Karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada mereka bahwa Dia menciptakan makhluk ini dari tanah liat kering yang dibentuk. Atau mereka memahami dari kata khalifah bahwa ia adalah orang yang memberi keputusan di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, serta menolak dari mereka perbuatan-perbuatan yang haram dan dosa. Hal ini dikatakan oleh Al-Qurtubi atau mereka menyamakannya dengan makhluk sebelumnya sebagaimana pendapat para ahli tafsir. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mengkhususkan khalifah ini hanya kepada Adam alaihissalam seorang. Sehingga ketika malaikat mengatakan atau mempertanyakan berita atau informasi atau kabar dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka, itu mereka mempertanyakannya bukan dalam rangka
protes, bukan dalam rangka menolak, atau bukan dalam rangka menentang Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya malaikat dan iblis ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, iblis ini menolak karena kesombongannya. Tapi malaikat bertanya di sini itu karena mungkin kekhawatirannya, gitu ya. Karena sudah dikabarkan atau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu begini karakternya, gitu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang taat, ada yang membangkang. Nah, ini makanya kemudian malaikat ada kekhawatiran. Jadi ucapan malaikat yang mempertanyakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, itu bukan dalam rangka membantah Allah Azza wa Jalla. Bukan pula dalam rangka hasad ya, kepada Bani Adam. Karena malaikat ini makhluk Allah yang hanya memiliki ketaatan. Dan menurut para ahli tafsir, para malaikat ini ketika bertanya sesuatu, itu tidak mungkin mereka melakukannya kecuali sudah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla dalam rangka bertanya itu. Dan di sini manakala Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada mereka di sini adalah para malaikat, bahwa Allah akan menciptakan makhluk. Jadi Allah sudah memberikan pengetahuan kepada mereka sekilas tentang manusia, bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini semacam kekhawatiran tadi. Jadi pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, perkataan ini hanyalah bentuk keingintahuan malaikat tentang hikmah dari hal itu. Selain kekhawatiran mereka tadi, yang berikutnya adalah keingintahuan malaikat akan hikmah di balik diutusnya manusia sebagai khalifah. Jadi seolah-olah mereka berkata, wahai Rabb kami, apa hikmah dari diciptakannya mereka, padahal di antara mereka ada yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Jadi kira-kira begitu. Bila tujuannya ialah agar mereka beribadah kepadamu, maka kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maksudnya, kami salat untukmu, sebagaimana nanti akan disebutkan di belakang tentang sifat malaikat. Kemudian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, Allah menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yakni aku di sini adalah Allah Azza wa Jalla mengetahui kemaslahatan yang lebih diutamakan di balik penciptaan makhluk ini atas kerusakan-kerusakan yang kalian khawatirkan, di mana kalian tidak mengetahuinya. Karena aku, kata Allah, akan mengangkat dari mereka para nabi, mengutus para rasul kepada mereka. Di antara mereka akan lahir orang-orang yang siddiq, syuhada, orang-orang saleh, para ahli ibadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang baik, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
para ulama, orang-orang yang beramal, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, yang mengikuti para rasul. Jadi salah satu hikmah Allah mengutus manusia sebagai khalifah adalah karena Allah akan mengirimkan kepada manusia itu utusan-utusannya, para nabi dan rasul. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain juga ada yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Disebutkan dalam As-Sahih, hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa tatkala malaikat naik menuju Rabb, menuju Allah dengan membawa catatan amal perbuatan para hambanya, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, walau sebenarnya dia, Allah Azza wa Jalla, lebih mengetahui, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka saat sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka juga saat sedang sholat. Hal itu karena para malaikat tersebut hadir secara bergiliran. Mereka berkumpul di sholat subuh dan sholat asar, maka sebagian dari mereka tetap di tempat dan sebagian lagi naik membawa amal perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yurfa'u ilaihi amalul laili qablan nahar wa amalun nahari qablal lail. Amalan malam diangkat kepadanya sebelum siang, dan amal siang sebelum malam. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi manusia, untuk mencatat amal-amal mereka. Jadi dalam sehari semalam, malaikat ini ada dua shift. Shift pagi, subuh, ya, saat subuh, dan shift malam itu saat asar. Jadi subuh itu mereka akan naik membawa catatan amal manusia yang amal-amal di malam hari, dan waktu asar membawa catatan amal mereka kepada Allah untuk amalan-amalan di siang hari. Maka karena bergiliran, ketika pagi mereka datang, manusia sedang salat subuh, dan orangnya ada, hadir, gitu ya, subuh. Kemudian dia naik lagi ketika asar dan orangnya hadir lagi. Ya. Nanti kalau pertanyaan uangnya teko, itu karena ya hadir disaksikan oleh malaikat di waktu subuh dan waktu asar. Sehingga jawaban mereka adalah, kami datang atau kami mendatangi mereka saat sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka saat sedang sholat, yaitu salat subuh dan salat asar. Ya tentunya ini bagi yang dijumpai malaikat dalam kondisi salat, gitu ya. Kalau yang tidak salat ya otomatis tidak. Maka perkataan mereka, kami mendatangi mereka saat mereka sedang salat dan kami meninggalkan mereka saat mereka juga sedang salat, ialah tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika dulu malaikat mempertanyakan atau bertanya kepada Allah, bagaimana Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi itu manusia yang akan membuat kerusakan. Ternyata setelah berjalan dan manusia betul-betul diutus oleh Allah sebagai khalifah, jadi para jamaah, saya dan jenengan semua ini khalifah, punya tanggung jawab yang besar. Ini harus kita pahami. Nah, dulu malaikat sempat bertanya kepada Allah,
Mosok rupane kayak Pak Salim ngono kon dadi khalifah ning bumi gitu. Wis kuatir malaikat ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk supaya dijumpai oleh malaikat dan ditinggalkan oleh malaikat untuk lapor kepada Allah saat kita sedang salat. Jadi ada yang berkata, makna jawaban Allah Azza wa Jalla kepada mereka, kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sesungguhnya aku memiliki hikmah terperinci dalam menciptakan mereka. Sementara keadaan yang kalian sebutkan, kalian sendiri tidak mengetahui. Jadi kekhawatiran tentang manusia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah ini, malaikat sendiri tidak tahu secara pasti. Jadi ada juga yang berkata bahwa itu adalah jawaban dari ucapan mereka. Malaikat kan mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yaitu berupa keberadaan iblis di antara kalian sedang ia tidak sebagaimana yang kalian katakan. Ada yang berkata, ucapan mereka malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Rabb berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu ucapan malaikat itu mengandung permintaan kepada Allah Azza wa Jalla agar menempatkan mereka di bumi sebagai ganti dari Bani Adam. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yakni keberadaan kalian di langit lebih baik. Kalian di sini maksudnya adalah malaikat. Jadi keberadaan para malaikat di langit lebih baik dan lebih layak bagi kalian, malaikat. Semua perkataan ini disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, wallahu alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak pendapat dari para ulama dan ahli tafsir terkait dengan ayat ini, terkait dengan ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah, bahwa Allah mengabarkan kepada malaikat akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di antaranya dari Ibnu Jarir rahimahullah, beliau mengatakan dari Al-Hasan dan Qatadah, mereka berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka dia Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku akan melakukannya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla akan mengabarkan hal itu kepada para malaikat. Sedangkan As-Suddi mengatakan Allah Azza wa Jalla meminta pendapat para malaikat perihal penciptaan Adam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ia berkata, hal senada juga diriwayatkan dari Qatadah. Ungkapan ini jika tidak dikembalikan pada makna pemberitaan, maka akan mengandung peremehan. Dan ungkapan Al-Hasan dan Qatadah dalam riwayat Ibnu Jarir lebih baik. Jadi tentang pendapat As-Suddi ini, kalau tidak dikembalikan tentang bahwa Allah itu sekedar memberitakan kepada malaikat, bukan meminta pendapat. Ya. Karena kalau
Kalau dianggap Allah meminta pendapat kepada malaikat, maka ini mengandung makna peremehan, maka tidak boleh. Tentang makna fil ardi, di muka bumi. Jadi di mana Allah hendak menjadikan khalifah itu adalah di muka bumi, yang sekarang kita sedang berada di permukaannya atau di atasnya. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Abdurrahman bin Basid bahwa Rasulullah SAW bersabda, bumi dihamparkan dari Mekah dan yang pertama kali tawaf di Baitullah adalah para malaikat. Lalu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni di Mekah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir mursal, jadi hadis yang tidak nyambung ya, dan sanadnya dhaif. Jadi ada kata yang tidak termasuk hadis, yaitu yang dimaksud muka bumi dalam hadis tersebut adalah Mekah. Walau a'lam. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir karena ada pendapat yang seperti ini. Nah, ini dasar hadisnya adalah lemah ya, karena hadis mursal dan sanadnya dhaif. Jadi pemahaman yang seperti ini perlu diwaspadai, makanya disebutkan supaya kita tidak salah dalam memahaminya. Khalifatan atau seorang khalifah, Imam As-Suddi mengatakan dalam tafsirnya dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, bagaimana keadaan khalifah itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, ia memiliki keturunan yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka saling mendengki dan saling membunuh satu sama lain. Jadi dalam riwayat ini disebutkan khalifah di sini ciri-cirinya dijelaskan oleh Allah kepada para malaikat. Maka kemudian ketika malaikat bertanya tentang bagaimana engkau akan menjadikan manusia yang seperti itu menjadi khalifah. Jadi malaikat mempertanyakan itu karena mereka sudah diberitahu oleh Allah ciri-ciri manusia, ya, yaitu ia memiliki keturunan yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi tidak semuanya. Mereka saling mendengki dan saling membunuh satu sama lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi kekhawatiran para malaikat ini hari-hari ini kita saksikan gitu. Karena begitu dahsyatnya orang-orang yang berbuat kerusakan, orang yang membunuh orang lain dengan begitu mudahnya. Ada yang hanya karena tersinggung, ya, hanya karena kesenggol, ya, hanya karena ucapan, ya, itu mampu melakukan tindakan pembunuhan. Ada juga yang begitu keji melakukan genosida. Jadi dia tidak hanya membunuh, tapi ingin menghilangkan satu kaum. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, itu adalah tindakan genosida. Genosida itu menghilangkan satu kaum tertentu. Gitu. Dan sampai hari ini berlangsung selama 1 tahun sudah menghilangkan nyawa kurang lebih 46.000. Kira-kira bisa kita bayangkan apa mboten? Jumlah segitu banyak itu
nek jenazahnya dijejer ngoten kira-kira sak piro gitu. Dan itu terjadi di depan mata kita, kita dengar setiap saat. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu Isai jam itu 7.51, tinggal 3 menit. Jadi intinya dari ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada kita, kepada baginda Nabi, dan hendak disampaikan kepada kita tentang keistimewaan Bani Adam, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah untuk mengatur, untuk menata, untuk berkuasa di muka bumi ini. Nah, kalau hari ini kita umat Islam tidak berkuasa, maka itu sebuah kesalahan. Sesuatu yang harus kita koreksi, kita cari apa sebabnya, dan kita benahi bersama-sama. Karena kalau tidak, orang-orang yang beriman yang menguasai dan mengatur dunia ini atau bumi ini, maka yang terjadi adalah kerusakan dan pertumpahan darah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk menjaga iman kita, sehingga mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menumpahkan darah, sampai membunuh. Karena dosa membunuh itu, yang membunuh tanpa sebab, membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Dosa yang sangat besar. Nah, masih 10 menit. Oh, jam 7 lebih 1. Oh, nggih. Baik, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita terkait dengan kerusakan demi kerusakan yang terjadi, itu adalah akibat dan sifat yang dimiliki oleh salah satu keturunan manusia yang seharusnya itu tidak dilakukan atau tidak terjadi. Karena pada dasarnya manusia atau Bani Adam ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka ditugaskan untuk menjadi khalifah. Khalifah ini secara makna bisa jadi penguasa, bisa jadi pengatur, bisa jadi menggantikan posisi dalam rangka menggemban perkara tertentu. Karenanya yang dimaksud oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini adalah agar kita ini menguasai bumi ini, mengatur bumi ini, menjaga bumi ini untuk kemaslahatan, untuk mengantarkan agar manusia ini senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menundukkan bumi ini, menghamparkan bumi ini semata-mata untuk manusia. Disinilah kemudian menjadi penting untuk kita fahami tugas mulia ini adalah untuk mengatur. Nah, umat Islam seharusnya adalah menjadi umat yang paling berhak untuk mengatur. Karena selain Allah telah menakdirkan mereka menjadi khalifah, maka Allah jadikan umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Sekali lagi, Allah menjadikan umat Islam, orang-orang yang beriman itu adalah sebaik-baik umat. Allah sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian di sini adalah umat Islam, orang-orang beriman adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat,
ukhrijat linnas, yang Allah tampilkan, yang Allah hadirkan, yang Allah jadikan umat ini di hadapan manusia. Jadi sekali lagi, kuntum di sini adalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, kalian mau mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Beriman kita sudah. Jenengan yang rawuh di tempat ini semuanya, tidak ada satupun yang mau disebut orang yang tidak beriman, nggak ada. Nggak ada. Karena kita telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita bangga dengan keimanan kita. Sebagaimana baginda Nabi ajarkan, agar kita mampu dan berani tampil. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah saya adalah seorang muslim. Dengan keislaman kita harus bangga. Karena kita telah dinas oleh Allah menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas dengan keimanan kita. Nah, tinggal 2 syarat yang itu yang harus kita penuhi. Ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kita mengajak orang atau mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu akan lebih mudah kita lakukan ketika kita berkuasa. Ketika kita punya posisi. Coba contoh, ngeloroi anak-anak, ngeloroi lare-lare niku. Niku sing ngeloroi Pak Zainal ketua takmir kalih kula ngoten pun beda. Sing ngeloroi kula ngoten guyu mawon. Ora patek digatek. Tapi begitu Pak Zainal ketua takmir posisinya kuat, anak-anak niku nggih terus mendel. Masalah baru rame menah ya jenenge bocah. Urusan beda. Ketika kita memegang kekuasaan, itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu akan jauh lebih mudah. Makanya perintah Allah, jika kalian mengetahui sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan apa Pak yang pertama? Dengan tangan. Maksudnya tangan itu apa sih? Kekuasaan, kekuatan. Nah, disinilah kemudian penting bagi kita bersama untuk memahami tugas sebagai khalifah ini, dan bagaimana mewujudkannya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita kuatkan keimanan kita kepada Allah, kita kuatkan ketaatan kita kepada Allah, kita kuatkan komitmen kita kepada Allah dan kepada agama ini, sehingga kemudian nanti Allah akan menguatkan kita bersama-sama untuk mengatur, menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan itu akan menjaga iman kita agar sampai akhir hayat kita terjaga dengan baik. Sehingga ketika kita nanti menghadap kepada Allah, Allah anugerahkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya bacakan terkait dengan tafsir Imam Ibnu Katsir ayat yang ke-30 ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semuanya dan menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena itu datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya kata mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.